Halo Bedikers. Dalam beberapa tahun terakhir, KKB di Papua telah meningkatkan serangkaian tindakan kekerasan dan provokasi terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Mereka melakukan serangan teroris, penculikan, pembunuhan, dan pengrusakan fasilitas publik. TNI sebagai garda terdepan dalam melawan ancaman tersebut telah berjuang keras untuk menjaga stabilitas dan keamanan di daerah Papua. Sejauh ini, terdapat beberapa momen-momen apes KKB di tangan TNI. Penasaran seperti apa? Mari kita bongkar. Mari kita mulai saat para anggota KKB diberondong tembakan dari helikopter oleh para prajurit TNI. Kejadian ini berlangsung pada akhir tahun 2021 lalu. Saat itu, para pasukan TNI diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap 2 anggota TNI yang terjebak di tengah kepungan KKB di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Dengan menggunakan senapan mesin, prajurit TNI terus menembaki lokasi tempat KKB bersembunyi dari dalam helikopter, sekaligus membuka jalur agar helikopter lain dapat mendarat untuk melakukan proses evakuasi. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dan menyerang Koramil Persiapan Suru-Suru. Kontak senjata sempat terjadi selama 6 jam, dan akibat kejadian tersebut, 1 prajurit TNI yang bernama Sertu Aribas Koro gugur. Selain itu, pimpinan Sertu Ari yang bernama Kapten Infanteri Arfiandi Sukamta mengalami luka berat akibat terkena tembakan. Menurut keterangan juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambong, yang dilansir dari laman kompas.id, pihak OPM atau KKB terlihat dalam serangan anggota Koramil Suru-Suru yang berlangsung selama 2 pekan tersebut. Aksi serangan tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak, dan Komandan Operasi Erik Bahabol. Momen apes KKB selanjutnya terjadi pada pertengahan tahun 2021 lalu. Saat itu, 5 anggota KKB berhasil ditangkap oleh aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Dilansir dari laman berita tribunnews.com, kelima anggota KKB yang ditangkap tersebut merupakan anak buah dari kelompok yang dipimpin oleh Leri Mayut Telenggen. Kelima anggota KKB tersebut masing-masing bernama Nasman Murib, Olison Tabuni, Komenge Telenggen, Keluar Telenggen, dan Yoni Kumurip. Setelah berhasil ditangkap, kelima anggota KKB tersebut langsung dibawa dari Puncak menggunakan pesawat dan tiba di terminal UPBU Moses Kilangin, Mimika. Selanjutnya mereka digiring ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Puncak. Melansir laman republika.co.id, Kapolda Papua, Irjen Matius Pahiri, mengatakan kelima anggota KKB itu dijadwalkan akan diperiksa lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan apakah mereka terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata atau tidak. Fahiri menjelaskan, kelima orang itu akan dibawa ke Jayapura untuk diperiksa intensif sekaligus memudahkan penyidik mencocokkan dengan data yang dimiliki. Mengingat banyak sekali kasus penembakan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa warga sipil di kawasan pegunungan Papua. Selain penangkapan yang berlangsung pada tahun 2021 tersebut, baru-baru ini ada lagi seorang anggota KKB yang berhasil diamankan oleh aparat. Anggota KKB tersebut bernama Yomison Murib. Ditangkap oleh aparat gabungan TNI dan Polri pada Rabu 5 April 2023. Yomison ditangkap saat melintas di depan pos TNI di Kampung Wako, Distrik Gome, tanpa melakukan perlawanan sedikitpun. Yomison Murib sendiri adalah keponakan dari pimpinan KKB yang bernama Pilatus Welker. Kelompok KKB pimpinan Pilatus Welker sering beroperasi di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Yomison Murib juga dikenal sebagai anggota KKB yang terlibat dalam berbagai aksi kekerasan dan terorisme di Papua. Dirangkum dari berbagai sumber, beberapa aksi yang dilakukan diantaranya yaitu penembakan terhadap seorang warga sipil. Korban tersebut merupakan seorang yang berprofesi sebagai tukang ojek dan diketahui bernama Odin. Akibat penembakan itu, korban dikabarkan meregang nyawa pada 14 April 2021 di Kampung Eromaga, Distrik Omukia. Selain itu, Yomison Murib juga terlibat langsung dalam kasus pembakaran menara telekomunikasi BTS pada 3 Januari 2021.
Juga dalam pembakaran helikopter UPMI 815 milik PT Ersa di Bandara Aminggaru pada 11 April 2021, serta penembakan terhadap anggota operasi Nemangkawi di Kampung Olenki 27 April 2021. Yomisen Murib saat ini ditahan di Polres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat keamanan berharap dengan penangkapan ini dapat mengurangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Beralih ke poin selanjutnya, baru-baru ini, media massa diramaikan dengan berita tentang pengibaran bendera bintang kejora di Kampung Oda, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Berdasarkan salah satu artikel di situs tribunnews.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 2 dini hari, berawal dari seorang saksi yang melaporkan ke pihak keamanan. Mendapatkan laporan tersebut, Polsek Yapen Timur yang dipimpin oleh Ibda Ibar Salurapa langsung bergerak cepat menyergap lokasi pengibaran bendera terlarang tersebut. Bendera bintang kejora adalah simbol perjuangan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Bendera ini memiliki warna biru, putih, dan merah dengan bintang putih di sudut kiri atas. Setelah Indonesia mengambil alih Papua Barat pada tahun 1963, bendera ini dilarang dan dianggap sebagai lambang separatisme. Meskipun demikian, banyak orang Papua yang telah mengibarkan bendera ini sebagai bentuk protes dan aspirasi kemerdekaan. Salah satu tempat yang sering menjadi lokasi pengibaran bendera bintang kejora adalah Yapen, sebuah pulau di Provinsi Papua. Yapen merupakan salah satu basis gerakan separatis Papua yang aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Pengibaran bendera bintang kejora di Yapen sering menimbulkan konflik dan kekerasan antara aparat keamanan dan pendukung kemerdekaan Papua. Yang selanjutnya ini bisa dibilang sebagai peristiwa anggota KKB paling apes. Bagaimana tidak? Sebanyak 7 anggota kelompok kriminal bersenjata yang sedang turun gunung untuk mencari makanan justru berakhir ditangkap oleh tim Satgas Damai Kartens pada akhir Mei 2023 kemarin. Ketujuh orang tersebut merupakan anggota pimpinan Yotam Bugiangge yang sering melakukan operasi di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir dari laman tribunnews.com, ketujuh anggota KKB tersebut ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Kapolres Duga, AKBP Rio Alexander Panelewen, mengatakan bahwa 7 orang terduga anggota KKB tersebut sudah diamankan. Pihaknya akan mendalami peran masing-masing pelaku. AKBP Rio juga mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut berawal dari kontak tembak antara tim Satgas Damai Kartens dengan KKB pada Jumat 26 Mei 2023.